Oke ya, kita mulai ya. Tolong fokus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Ya, jadi tadi saya sudah bagi kelompok. Kita ada 8 kelompok ya. Nah, kebetulan hari ini ya topik yang kita bicarakan, kita dapat gambaran bagaimana kota itu dirancang, ya, bagaimana kota itu direncanakan, dari mana mulainya, ya. Kemudian yang berikutnya kita akan melihat ya perkembangan dari tumbuhnya kota-kota baru ya atau naik kelasnya kota-kota dari yang kecil ke madya, madya ke besar gitu ya. Sejak 2000 sampai 2015 gitu ya. Dan diperkuat juga dengan hasil kajian. Nah, jadi sebelum tadi kan saya kasih bahan diskusi apa masalah, ya 5 aja, kalian diskusikan dengan rekan kelompoknya, apa masalah kota, case-nya Medan lah, ya biar kita nggak ngawang ya. Di Medan ini apa aja masalahnya? Masalahnya banyak kan, seperti yang kemarin itu, macam. Nah, coba dikerucutkan lah, 5 aja. Ya, 5 masalah utama, lalu apa harapan dari masing-masing kelompok itu di kota Medan ini ke depan. Nah, kalian membayangkan, misalnya kita berpikir 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, Medan ini harusnya bagaimana? Ya. Tentu 20-30 tahun ke depan itu harus ada progres per tahunnya ya nanti. Jadi ini ada semua pasti ke sini ya, kesejahteraannya. Kita apapun materi kuliah, saya kira ya, kalian ada dapat ekonomi pembangunan, ekonomi regional mungkin, makro, mikro. Basicnya kan ini ya, kesejahteraan ya. Mikro kita mempelajari bagaimana memilih ya berdasarkan preferensi dari sisi produsennya, biaya optimal. Nah, itu kan untuk menggambarkan logika pikir si produsen dan si konsumen. Ya. Tujuannya apa? Ke sini nanti. Makro pun sama. Kalian bicara PDB, PDRB, inflasi, pengangguran, neraca pembayaran. Ujungnya ke sini. Sekarang pertanyaan saya, ya, ini kalau gini udah ketahuan ya. Apa yang kalian pahami gitu ya tentang kesejahteraan ini? Saya mau sejahtera. Sejahtera ini apa gitu? Coba. Apa namanya Mbak? Lupa saya. Nah, Leticia. Leticia pasti ingin sejahtera. Apa yang dibayangkan Leticia? Kalau Leticia sejahtera itu berarti Leticia bagaimana? Kalau saya pribadi ya Pak, kalau sejahtera itu menurut saya, dimana pendidikan kita itu tidak disusahkan lagi. Pendidikan. Iya, pendidikan. Tidak disusahkan itu maksudnya biayanya, ya, mungkin, Pak, aksesnya, termasuk pada akses maupun biaya yang diterapkan dari pendidikan. Belum mungkin kita bisa bilang kita sejahtera itu kalau
ya, kalau kesehatan, fasilitas kesehatan itu memadai. Kesehatan. Kesehatan. Lalu berkurangnya kriminalitas Pak di suatu kota itu. Kalau kriminalitas berkurang, artinya untuk Leticia sendiri secara individu itu efeknya apa? Berarti merasa lebih Aman Pak. lebih aman kan? Aman. Ya. Ya, ada yang lain apa makna kesejahteraan? Izin Pak, Nah, mungkin sedikit menambahkan makna kesejahteraan itu. Tentunya kalau kita bahas dari kesejahteraan masyarakat ya Pak, tentunya apalagi di Kota Medan, karena kita kan lagi bahas di Kota Medan Pak. Tentunya kesejahteraan itu pasti banyak menggait aspek-aspek seperti misalnya aspek kesehatan, pendidikan, dan juga aspek-aspek lainnya. Nah, bagaimana kita bisa dikatakan sejahtera? Ketika kita itu mampu mengakses suatu hal itu jauh lebih mudah. Misalnya, kita ingin mengakses fasilitas kesehatan. Kita itu mudah untuk mendapatkannya, misalnya melalui apa Pak? BPJS atau program wali kota kita sekarang, Bobi Nasution itu menggunakan KTP. Itu bisa kita mengakses fasilitas kesehatan yang memadai. Nah, itu juga salah satu bentuk kesejahteraan masyarakat. Terus itu juga misalnya kayak penanganan anak stunting Pak. Itu kan Jokowi juga presiden kita itu mengimbau bahwa kita harus menurunkan angka prevalensi stunting gitu. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan kesejahteraan? Tentunya untuk orang tua yang masih belum tahu tentang bagaimana cara mengatasi stunting, bagaimana cara menyembuhkan anak yang terkena stunting, itu bisa dibantu melalui pemerintahan. Nah, itu salah satu bentuk kesejahteraan yang didapatkan masyarakat agar mereka bisa mendapatkan akses fasilitas dari kesehatan yang bagus dan juga mereka diberikan bantuan. Jadi itu menurut saya adalah bentuk kesejahteraan dari masyarakat. Gitu, Pak. oke. Jadi Salsa, Leticia mungkin ada kesamaan kata kunci lah saya kira ya. Pendidikan, kesehatan, kemudian bagaimana kesehatan tadi diterjemahkan dalam kebijakan-kebijakan ya. Seperti stunting ya. Jadi pemerintah dia bikin target bahwa permasalahan stunting ini dianggap penting ya untuk diturunkan ya, karena efeknya dalam jangka panjang menciptakan generasi yang kurang dapat bersaing ya akhirnya. Sementara kita dituntut untuk bersaing. Nah, ada lagi kira-kira. Jadi pendidikan, kesehatan ya, kemudian rasa aman ya. Jadi kalau saya misalnya keluar rumah mau jam berapapun nggak ada masalah. Nah itu ya berarti ya. Grey nori turnip coba. Ada yang mau ditambahkan? Saya rasa kayak mungkin udah jadi sekarang sih di kota Medan itu kayak kota seperti ini, dimana itu untuk akses kendaraan ataupun mobil dan sebagainya itu juga secara tidak langsung dikurangi lah. Kita juga menjaga karena selebih dari segala fasilitas yang disediakan dari pemerintah ataupun otoritas itu kan kita juga banyak lagi di mana kondisi sekarang. Walaupun misalnya itu sudah fasilitas ada, tapi akan tidak menyediakan contoh seperti air bersih, juga udara bersih, juga cuaca yang baik dan sebagainya. Itu kan juga tidak memberikan ketidaknyamanan bagi kita hidup. Bahkan itu menjadi dampak buruk bagi kita hidup di suatu daerah. Terus mungkin yang sering terjadi pada saat itu lebih ke kalau pribadi setelah seorang mahasiswa dan juga seorang remaja itu lebih ke kesehatan mental seperti itu. Karena
banyak permasalahan-permasalahan tersebut yang membuat apa ya, mahasiswa maupun anak remaja sekarang itu yang akar hidupnya itu jauh lebih pendek gitu Pak. Jadi itu sih kalau kasus yang kita Ya. Jadi ada tambahan ya dari Gray ya. Jadi ada aspek lingkungan. Tentu kalau lingkungannya bersih, kita hirup udara yang bersih, ini efeknya ke seluruh kita ya. Ke semuanya ya. Jadi itu lingkungan ini punya dampak terhadap makna kesejahteraan kita sebenarnya ya. Cuman lingkungan ini biasanya di nomor sekian kan ya. Biasanya di nomor sekian kan. Karena dia perlu waktu ya mungkin. Perlu waktu. Sementara kebanyakan dari kita itu berpikir singkat. Hari ini, untuk hari ini, esok itu soal nanti ya, kata God bless. Jadi kalau kita survei mungkin ya, siang ini, berapa orang yang di Indonesia masih bingung mau makan apa siang ini, itu ada itu angkanya tuh, ya. Ada angkanya. Nah, sebagian orang masih berpikir ke sana. Ya, boro-boro mikirkan lingkungan gitu ya. Kemudian tadi Gray juga menyambung ya. Jadi kesehatan sama seperti yang Salsa sampaikan. Ya, memang kita ingin kesehatan yang baik ya, fasilitas perbaikan dari kesehatan. Nah, kemudian diturunkan lagi tadi dari Salsa bahwa kesehatan yang baik itu bisa dilakukan kalau ada intervensi misalnya tadi dari pemerintah Kota Medan ya, di mana baru-baru ini kan ada kita punya KTP, kita bisa akses ya secara gratis ya. Nah itu kan ada intervensi, ada tindakan, ada aksi yang semangatnya ke Leticia tadi, perbaikan akses pendidikan, kesehatan. Kemudian Gray tadi juga menderivasikan lagi, kesehatan ini banyak. Salah satunya kesehatan mental tadi ya. Nah, saya juga di awal-awal saya lahir gitu ya, SD, memang kurang sering itu ya. Malah belum pernah ya dengar ya kesehatan mental. Nah, belakangan ini agak masif kan kesehatan mental. Nah, ternyata memang ada masalah berarti soal mental hari ini. Mental itu berarti ada pikiran ya, yang tersumbat, dia tidak bisa tersalurkan gitu ya. Mungkin ya, saya bukan orang kesehatan, tapi kira-kira begitulah. Nah ini ada masalah lah di aspek kesehatan, tapi sisi itu. Nah artinya ada problem yang tadinya tidak menggelembung, nah sekarang membesar. Ya. Nah kalau kita kaji bisa macam-macam. Ya. Kenapa kok bisa gitu? Tuntutan dan segala macam. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya heran ini, kenapa kok nggak ada yang dari aspek ekonomi gitu ya yang menyampaikan ya. Tapi pendidikan ya, kesehatan, rasa aman, oke ya, lingkungan ya. Soalnya kita ini fakultas ekonomi gitu. Ya. Pendidikan. Kita memerlukan alat tukar. Ya. Hari ini kita hidup di dunia yang kalau kita membutuhkan sesuatu, kita mesti ada alat tukar. Ya kan? Kecuali tadi ada pengecualian bagi masyarakat yang dinilai kurang mampu dan dia mendapatkan fasilitas-fasilitas sosial, ya, bantuan sosial seperti tadi BPJS itu kan ada yang bayar dan gratis ya. Pendidikan juga ya. Pada umumnya kita mesti
pakai tukar. Ya, mau makan, mau minum, mau apapun itu ya hari ini. Nah, artinya kesejahteraan itu melekat ya dengan kekuatan daya beli kita. Kalau daya beli kita lemah, kita tidak mampu memenuhi kebutuhan. Kalau daya beli kita kuat, kita mampu memenuhi kebutuhan dan bahkan keinginan. Ya, jadi ada kebutuhan, ada keinginan. Yang basic kebutuhan. Kebutuhan itu apa? Sandang, pangan, papan. Ya, sandang, pangan, papan. Nah, kebutuhan hari ini beda sama yang 20 tahun, 50 tahun yang lalu mungkin ya. Sekarang rokok itu udah jadi kebutuhan. Internet udah kebutuhan, pulsa udah kebutuhan, dulu enggak. Nah, ada perubahan kebutuhan. Yang pasti apa sih yang dimaknai dengan kebutuhan? Ya kalau nggak ada itu, ya kita jadi kesehatan mental terganggu. Nah, yang kedua kita sakit. Yang ketiga apa namanya? Terancam lah ya kan. Nggak ada tempat tinggal, kan terancam. Ya itu mungkin kalau dijabarin lagi ya, itu ya ada yang daya beli ya, pendidikan, kesehatan, nyaman dan aman. Nah, kesetaraan ya. Kesetaraan ini bagaimana ya maksudnya? Ini berimbas nggak sebenarnya? Leticia misalnya sama Asep. Ya. Kalau saya di kelas yang selalu saya ajak komunikasi Asep aja ya. Nggak pernah yang perempuan nih nggak ajak komunikasi. Perasaannya gimana? Ya. Ya begitu juga kalau saya ngajak Leticia sama Salsa aja ya Asep nggak pernah gitu ya, sama yang cowok-cowok. Juga begitu kan. Artinya ya kita sebagai manusia kita memang basicnya adalah ingin dihargai ya. Itu basicnya kita ya. Semua orang itu ingin dihargai. Jenis kelamin perempuan, laki-laki. Nah, cuman memang ada kodrat tertentu ya yang perempuan ya dia melahirkan. Nah, itu ada konsekuensi memang. Tapi terlepas dari itu, tentu Leticia ingin juga memperoleh pekerjaan yang kesempatannya sama dengan si Asep atau dengan Grey. Ya. Kalau buka lowongan, ini kalau lowongan kok pelamarnya harus jenis kelaminnya laki-laki semua gitu ya. Gimana? Ya. Nah, artinya itu kesetaraan dalam kesempatan. Kalau kita punya setara dalam kesempatan, artinya kita berharap punya kesetaraan dalam daya beli. Kalau kita setara dalam daya beli, mudah-mudahan tidak ada di dalam satu keluarga itu yang merasa lebih rendah dari yang lainnya. Ini keluarga. Jangan lupa ekonomi itu ilmu keluarga ya. Perilaku rumah tangga kan. Nah, tinggal keluarganya aja yang kita naik kecilkan levelnya. Ya, keluarga di dalam skup rumah tinggal ya atau rumah tangga dalam rumah tinggal dalam skup kabupaten kota, provinsi atau nasional. Ya. Nah, itu yang lain. Yang berikutnya apa? Hubungan sosial. Ya. Hubungan sosial ini mungkin dari beberapa kita atau tadi mungkin belum terpikirkan. Ya. Nah, ini kan juga mempengaruhi mungkin apa yang kita maksud dengan kesejahteraan tadi ya. Kita punya uang banyak. Ya. Daya beli oke lah gitu ya. Pendidikan, kesehatan kita berarti mengikuti biasanya itu ya. Kalau udah daya belinya kuat. Tapi ada yang kosong ya.
Ada yang kosong itu maksudnya apa? Interaksi sama orang lain itu nggak ada. Jadi interaksinya hanya sebatas saya bayar, kamu kasih apa? Hanya sebatas itu. Hanya transaksi finansial. Tentu kalau bertransaksi itu ada komunikasi memang. Tapi manusia itu ada sebenarnya yang dibutuhkan. Ya, selain itu semua, kita perlu ketawa, ya. Kita perlu senyum, ya kan? Yang apa namanya? Kadang pelarian kita itu lihat di TikTok ya, di Instagram, lihat apa yang lucu-lucu lah ya. Dulu ya, mungkin zaman saya belum masif ya, belum ada dulu ya Instagram, TikTok. Dulu pertama kali itu apa ya? Friendster ya. Tapi sebelum itu, ya jadi masih pakai HP jadul. Nah, interaksi itu memang sering, kalau enggak ya gimana? Kalian misalnya mau janjian sama dosennya gitu ya, mau bimbingan skripsi. Ya kan nggak ada HP. Ada pun sebagian ya zaman saya tuh bagian mahasiswa. Dan paling tidak tiap hari itu mahasiswa nungguin dosennya, mau masuk mau nggak masuk besok datang lagi. Jadi gitu ya, karena lebih gampang. Saking gampangnya malah interaksi yang harusnya terjadi berkurang, ya cukup lewat WA misalnya bimbingan, karena mungkin kesibukannya. Nah ini ada konsekuensi juga ya, kita diminta untuk lebih produktif, ya menciptakan nilai tambah yang lebih berlipat. Akhirnya urusan kita jadi banyak. Yang tadinya kita bekerja satu aspek, kita mampu bekerja jadi 3 aspek dalam satu hari. Tapi apa? Energi kita habis ke sana. Nah kita perlu juga sebenarnya menyisihkan waktu untuk ini. Ya. Hubungan sosial tadi ya, kalian dengan teman-teman dekatnya ya, dengan teman-teman satu gengnya misalnya. Apa? Saya kira bikinlah sesuatu yang membekas ya. Karena saya sendiri pun ingat juga ya, memang kawan-kawan apa namanya hubungan sosial saya gitu ya, yang melekat itu masa-masa sekolah ya, sekolah. Orang yang sekolah seperti kalian itu orang yang bebas ya, free. Free itu maksudnya belum ada tuntutan seperti saya misalnya yang sudah berkeluarga, yang sudah bekerja, itu pasti ada tuntutan. Nah kalau kalian itu memang umur-umur yang energik dan bebannya kebanyakan adalah belajar. Selain itu berteman, ya, cari teman yang sebanyak-banyaknya. Nah jarang mikir resiko, ya. Umur-umur sekolah dia bertindak, tapi jarang dia pikir risikonya apa. Sehingga dia banyak orang-orang seumur kali itu orang-orang berani harusnya. Ya. Beda sama saya gitu. Ya. Saya banyak yang dipertimbangkan akhirnya. Ya. Jadi kalau ada orang bilang ya, makin tua itu makin nunduk, makin bijaksana. Sebenarnya makin banyak pertimbangan gitu ya. Karena dia banyak, sudah tahu dia resikonya macam-macam. Ya, resikonya ini kalau dilakukan A itu beresiko, dia punya banyak informasi dan memang akhirnya menghasilkan keputusan yang ini ya, yang lebih baik di masa muda. Tapi secara keberanian, ya kata Soekarno tadi ya, kasih saya 10 pemuda, saya guncang dunia katanya. Nah masanya diguncang ini dunianya jadi hancur atau bagus itu nanti ya. Yang penting dia bisa guncang ya. Berani maksudnya gitu ya. Nah, kualitas lingkungan tadi seperti disampaikan sama Gre, ya, soal lingkungan ini penting. Dan ini hari ini sampai ke depan kita bakal berputar ke sana. Nah, poin lingkungan ini ada banyak ya di indikator SDGs dan itu dituangkan dalam dokumen perencanaan salah satunya Kota Medan yang bernama Rencana Aksi Daerah untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Nah, kalau kita istilah TPB ya, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, tapi istilah globalnya SDGs. Masing-masing daerah indikator-indikator yang tidak lagi, yang sebelumnya tidak mengarah kepada 17 tujuan SDGs itu
nanti dulu lah. Yang penting harus dia ada di 17 tujuan itu, ya, yang mengarah ke kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesehatan, ketimpangan, kota, iklim, tata kelola, macam-macam ya, ada 17 ya. Nah di Medan itu yang nggak ada ekosistem apa ya, poin 14 tuh. Saya lupa. Ada satu ekosistem lingkungan yang kita nggak secara wewenang nggak ke sana, itu wewenangnya provinsi gitu ya. Jadi ada 16 program. Nah lalu kebebasan berpendapat, berekspresi ya. Jadi kalau ada yang tadi ya Leticia, Gray, Salsa dan kawan-kawan yang lain, mungkin rekan-rekan mahasiswa tentu punya pikiran, termasuk juga apa yang saya sampaikan hari ini, kalian sebenarnya punya pikiran itu bisa menyanggah, bisa membenarkan. Nah pikiran itu nggak bisa dikooptasi sama aturan yang melarang, ya, aturan yang menekan. Ya. Jadi memang kebebasan pertama kali kita itu adalah berpikir. Ya. Nah untuk mencapai ini, nah kita ada di kota, ya, di kota Medan. Medan ini kalau kita mau melakukan rencana, apa yang kita lihat paling awal? Ya. Nah tentu kita paling tidak membicarakan dua aspek ya, ada aspek geografis dan demografis. Ya, aspek geografis dan demografis. Nah kalau kita bagi ke SWOT, nah nanti bisa juga ketemu ya, mana kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman misalnya. Nah geografi ini harus kita kenal gitu ya. Ini kota Medan yang secara administratif ini ada 281 ya, 281 kilometer ya luasannya. Nah ini dia berbatasan misalnya dengan apa, ya dengan apa, berapa banyak sungai yang mengalir di kota Medan, lalu bagaimana kontur tanahnya, topografi lah istilahnya ya. Topografi itu ketinggian tanah kita dengan laut ya. Nah itu kita kaji lah sampai nanti mana daerah-daerah yang punya potensi bencana ya. Misalnya di Belawan, tentu Belawan, Labuhan ya, Medan Labuhan, Medan Belawan, kalau tsunami mereka paling duluan tuh ya, karena dekat laut ya. Lalu kalau ada potensi banjir ya, nah ini di mana? Nah itu dipetakan lah, ya dipetakan. Lalu soal iklim, nah iklimnya terkait nanti curah hujan, termasuk juga bencana juga nanti ya. Sering apa nggak angin puting beliung nggak, atau seringnya angin duduk. Ya. Angin duduk begadang berarti namanya. Nah itu juga. Nah kalau kita di dokumen namanya rencana pembangunan jangka panjang, nah itu dijabarkan satu-satu. Hidrologinya, kawasan rawan bencana, daya dukung dan daya tampung. Ya, daya dukung itu, kalau daya dukung lingkungan, kita bicaranya soal lingkungan, berarti seberapa mampu lingkungan kita itu mendukung aktivitas kita dan makhluk hidup lainnya. Ya, itu. Nah kalau kita membicarakan daya dukung, daya tampung pemukiman ya, berarti soal konsentrasi ke sana. Nah kemudian kita bahas lagi demografi ya. Berapa jumlah penduduk kita, berapa yang perempuan, berapa yang laki-laki, banyakkan laki-laki apa perempuan. Masalah nanti kalau terlalu banyak perempuan masalah, terlalu banyak laki-laki masalah. Nanti ujungnya apa? Intervensi ya. Kalau dia tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, berarti perlu intervensi untuk menyeimbangkan. Nah gitu ya. Kira-kira kalau kebanyakan laki-laki, masalah yang sederhana lah, apa?
Hah? Sering perang nanti kita, ya. Banyak cowoknya, ya. Sering bertengkar gitu ya. Ya itu tadi akhirnya rasa aman nyamannya itu juga jauh. Lalu struktur penduduk yang masuk struktur ini adalah usia ya. Nah, dari kapling-kapling usia tadi ada 04, 59, 10, 14 sampai 75 plus ya, 75 ke atas. Nanti kita bisa bagi berapa penduduk yang produktif. Nah, ini kan yang menetapkan produktif dan tidak produktif kita sendiri sebenarnya. Ya, kita sendiri. Kita itu bukan saya, bukan ya BPS. Ya, BPS pun berdasarkan keilmuan, ilmu demografi. Ya, bahwa yang 65 ke atas itu dianggap secara umur sudah tidak masuk bagian dari yang produktif. Ya. Jadi 15 sampai 64. Berarti 14 ke bawah, 0 sampai 14, dan 65 ke atas non produktif. Ya, ya kan? Jadi kalau contoh ya, sini ada data angka ketergantungan seperti ini ya. Nah, ini ya. Lihat nih. Ini Kota Medan. Ya. Kota Medan ini proyeksi. Ini hasil proyeksi. Artinya ini belum terjadi. Kita masih tahun 2024 awal. Tapi angkanya udah ada 2025 sampai 2045. Ya. Yang 0 sampai 14 berapa orang, 15 64 berapa orang, 65 berapa. Nah, kalau kita sudah mengetahui ini, ya, secara demografis, ini belum lagi berbicara data realnya bahwa usia produktif itu sebagian nggak kerja, itu nanti dulu. Ya. Yang penting secara demografi, angka ketergantungan kita itu tergolong masih rendah. Karena 100 penduduk usia produktif itu menanggung sekitar 43 sampai 46 non produktif. Jadi kalau kalian pikirkan, kalian misalnya ini ya, setelah lulus kuliah, kerja, artinya kalau dikatakan angkanya 43 apa nah 100 dari kalian berarti menanggung sekitar 45 orang yang non produktif. Non produktif itu apa? Yang bayi sampai yang usia 12 tahun, 14 tahun tadi ya. Sama yang lansia ya, 65 ke atas. Menanggung itu apa? Apapun daya belinya kalian tanggung. Masalahnya yang kalian tanggung sebenarnya kan yang di lingkaran keluarga. Ya, ini kan kita bicara statistik. Statistik itu kalau dirata-ratakan, ya. Tapi beda juga hasilnya. Kalau kita bicara yang real yang mana? Yang real itu kalau dari sisi kebijakan, sebenarnya mendekati berapa orang yang bekerja, berapa yang nggak kerja. Jadi orang yang bekerja itu menanggung orang yang nggak kerja, ya. Itu berapa? Berapa per berapa kan? Nah, itu yang lebih baik saya kira. Lansia belum tentu dia nggak kerja. Banyak profesor di kita 65 plus ngajar. Ya karena mumpuni, karena dia punya ilmu yang harus disalurkan. Dibilang produktif, ya produktif ya dia ya. Akhirnya produktif dong. Ngajar kan nggak mungkin, nggak baca, nggak meneliti juga lagi. Nah, ini dari sisi nanti akhirnya apa? Kita jadi pertimbangan lah, timbangan untuk menentukan kebijakan. Ini bahwasannya ada data seperti ini, kita punya angka ketergantungan, lalu kita cari informasi mengenai berapa rasio ketergantungan pekerja, ya. Ya, 100 pekerja menanggung berapa yang nggak kerja. Nah, itu juga pasti ada manfaatnya juga untuk hal lain. Ya. Nah, dari penduduk kita bisa menurunkan, verifikasikan lagi berapa fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, ya. Seperti kita butuh air minum atau air bersih, ya. Berapa sebenarnya kebutuhan kita per hari untuk air bersih? Ya kan, berapa liter? Nah, kalau sudah tahu kita berapa liternya, itu tinggal kita kalikan dengan jumlah penduduk tadi. Nah, artinya kita bisa lihat. Nah, hidrologi yang kita sebelumnya kita bahas tadi di bagian geografis,
berapa sebenarnya kekuatan air bersih di Kota Medan? Ada surplus atau defisit? Kalau surplus masih aman berarti. Kalau defisit berarti harus ada intervensi yang lebih kuat gitu ya, untuk karena masalah nanti soal air bersih. Listrik juga sama. SD, SMP, SMA, fasilitas sekolah kita dengan angka partisipasi masuk anak-anak yang seusia sekolah tadi mampu nggak menampung di kemudian hari sampai 2045 misalnya. Puskesmas, rumah sakit mampu nggak menampung dengan kondisi existing sekarang, misalnya rumah sakit yang di Kota Medan 50 ya, 52 apa 50 unit. Nah, penduduk kan nambah. Nah, itu ada hitungannya gitu ya. Berapa per penduduk per rumah sakit gitu ya. Ada rasionya. Kemudian kalau perkembangan kota seperti ini yang kemarin kita sampaikan ya, bahwa memang ada pertumbuhan kota-kota ya yang nah ini ya, di Jawa itu jumlah kota tahun 2024 kota, di 2012 sudah 30, ini ada nambah 6 ya. Kalau dispesifikkan lagi, kota yang lebih dari 1 juta itu 7. Di 2015 dia nambah 1 jadi 8. Nah, ini ada penambahan semuanya ya, termasuk di Sumatera dari 2 ke 4 ya. Lalu yang Madia itu tetap ya, saya kira. Kemudian yang 300 ya ini malah berkurang. Berarti yang 300-500 naik level dia ya ke sini ya. Kayaknya berkurang nih. Nah, populasi kota, urban pop itu yang kuning ya. Urban pop itu maksudnya variabelnya itu adalah pertumbuhan penduduk kota secara agregat di Indonesia. Jadi kota itu bukan Medan aja yang dibicarakan, ya kota-kota semua. Berapa laju tumbuh penduduknya. Data itulah yang dimasukkan. Ya. Nah, itu Y-nya ini adalah Gini rasio atau ketimpangan pengeluaran. Ya, atau kita kena ketimpangan pendapatan. Ya. Dia negatif kan, minus 4 ya. Dengan tingkat signifikansinya 0,00 atau probabilitasnya 0. Artinya apa? Dia signifikan mempengaruhi si ketimpangan tadi untuk turun. Ya kan, kalau negatif berarti si urban pop itu naik, bertambah, tumbuh, ya, tumbuh lebih tinggi. Si Gini tadi turun. Dalam jangka panjang, ya, ini jangka panjang. Jangka pendek dia tidak punya pengaruh signifikan. Jadi kalau kita bicara ketimpangan, ya, di kota itu kan ketimpangan sebenarnya lebih tinggi ya dibandingkan di Nias misalnya, dan di wilayah-wilayah kabupaten lah, di Sumut. Apalagi di Jawa ya, di Jakarta, di kota-kota besar itu ketimpangannya itu di atas 0,3, bahkan di Jakarta itu 0,4 ya, di Jawa maksudnya. Jawa lebih tinggi daripada Sumatera. Nah, ketimpangan tadi disebar. Maksudnya yang tadinya fokus ke titik-titik tertentu, Medan, Jakarta. Nah, ini muncul kota-kota lain. Kenapa kok ada ketimpangan? Kalau ada kota, karena di situ ada gula. Ya. Orang berbondong, urbanisasi, masuk. Mencari pekerjaan, mencari usaha. Tidak semuanya berhasil. Ya. Ada yang berhasil banget, punya pendapatan yang melonjak, ada yang enggak. Dihitung sama BPS, timpang makin naik. Bahwa ada kesejahteraan meningkat, ada. Tapi belum merata dari kesejahteraannya. Nah, makanya yang disampaikan Kusnet tahun 1955 ada pergerakan dalam laju urbanisasi dalam arti proporsi penambahan populasi perkotaan dan langkah migrasi yang menghasilkan pergeseran populasi ini mungkin meningkat untuk sementara dari tingkat yang jauh lebih rendah sebelumnya. Saya singkat aja ya. Penambahan populasi perkotaan itu ada migrasi yang menghasilkan populasi itu bergeser ya, meningkat ya. Tapi peningkatan sementara dari tingkat yang jauh lebih rendah dari sebelumnya, tapi kemudian cenderung berkurang. Jadi makin lama kota Medan ini kenaikan laju penduduknya itu melambat. Ya iya dong, kepadatan kita tetap luas lahan kan tetap. Harga-harga tanah bakal naik tuh kalau makin banyak orang yang tinggal, ya kan? Makanya harga tanah tadi sebenarnya menjadi benteng ya. Benteng supaya
arus urbanisasi tadi agak tertahan. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, tapi kemudian cenderung kurang sehingga migrasi dari desa menjadi jauh lebih kecil secara proporsional. Selanjutnya munculkan pergerakan dalam porsi tabungan atau kebutuhan modal terhadap total produksi setelah gejolak fase awal industrialisasi dan urbanisasi telah berlalu. Jadi berbagai kekuatan berkumpul mendukung posisi ekonomi kelompok berpenghasilan rendah dalam populasi perkotaan. Jadi kalau per kapitanya ini naik, nah ini naik, ketimpangannya pun naik, ya. Tapi dia ketika sudah kena turning point namanya, dia turun gini. Per kapitanya naik, timpanya turun. Jadi kalau digambar punya kebalik nih, ya, gitu kan? Ini dia titik yang kita inginkan sebenarnya, ya kan? Ini yang kita inginkan kan? Per kapita kita naik dan lebih setara kan, itu tadi kesejahteraan yang kita maknai. Tapi itu nggak bisa satu waktu, proses. Kenapa? Ketika kota tadi ditumbuhkan berarti ada, diciptakan lah ya, ada uang yang dialirkan ke sana. Karena memang secara kajian punya potensi misalnya sebagai growth pool. Misalnya. Ada uang ini nggak bisa bagi rata. Gitu ya. Ada aktivitas yang dia mendapatkan manfaat dari aktivitas tadi, ada yang enggak. Sehingga tadi renggang. Nah, kerenggangan tadi kita sebar. Di Aceh yang tadinya kotanya masih berapa, kita tambah. Sehingga apa? Diakumulasi, diagregasi. Kita punya angka gini yang apa? Iya, yang lebih rendah. Gitu. Kalau si populasi kota ini makin menyebar. Ya. Makin menyebar. Artinya yang tadinya dia fokusnya hanya ke Medan, dia punya pilihan lain. Oh, ternyata di Sibolga bisa kok punya kekuatan untuk berekonomi dengan bagus, nggak usah ke Medan lah. Itu kira-kira ya, punya peluang yang baik. Tebing juga misalnya. Ya Medannya agak ketahan gitu urbanisasi, cuman pindah dia. Ya, kira-kira gitulah ilustrasinya ya. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Jadi tugas yang saya sampaikan tadi di hari apa nih? Kamis ya, hari Rabu ya, Rabu di drive lagi ya. Oh iya Pak. Ya, yang tadi yang masalah harapan itu kalian tuliskan ya di Word dan kasih alasan kenapa, misalnya tadi dari 5 poin itu ada 1 poin mengenai saya bayangkan Kota Medan ini punya ruang-ruang terbuka hijau yang di situ nanti ada aktivitas kesenian, ya, ada aktivitas teater apapun gitu ya, yang juga nanti saya mau cari minum nggak jauh gitu ya, ada kaki 5 juga gitu ya Pak. Supaya murah gitu ya. Ya nggak apa-apa, namanya bayangan, ya kan? Ya konsekuensinya kalau mau yang dia bagus, yang harus sewa mahal. Kaki 5 itu murah, deket lagi, ya kan? Kita ada, dia di samping kita, gitu. Enak gitu ya. Memang secara tata kota atau konsep nih aneh gitu ya. Tapi kalau soal sejahtera mana yang enak, gitu ya. Oke ya, saya kira itu saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak.